Shalom saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Kembali saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Kita ambil dari renungan firman Tuhan Kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Dikatakan begini saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah saudara-saudara, ayat Alkitab ini sungguh-sungguh betul-betul ketika saudara dan saya melakukannya, ini akan menjadi sesuatu yang melegakan setiap kita. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita itu selalu bersuka cita. Kita bersuka cita karena apa saudara? Kita bersuka cita karena kita tahu bahwa ada dasar fondasi yang kuat. Karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya, kita sudah diampuni. Itu satu hal yang pasti. Satu kali untuk selama-lamanya saudara perlu ingat itu, bahwa Tuhan tidak lagi bertindak untuk melawan saudara dan saya, tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Dan saudara-saudara, ada hari ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah begini, bahwa coba saudara bayangkan, dalam hidup ini saudara dan saya punya begitu banyak pilihan. Bukanlah soal tentang apa yang terjadi, tapi bagaimana kita memaknai kejadian demi kejadian yang ada dalam hidup kita. Tuhan berkata bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan bekerja segala sesuatu bagi kita, untuk kepentingan kita. Dan Tuhan akan selalu menutup akan segala hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita. Tetapi Dia akan mencurahkan dan melimpahkan berkat-berkatnya. Pintu-pintu berkat akan dicurahkannya bagi kita. Yang menjadi persoalan adalah seringkali kita memaknai segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita selalu memaknainya dengan cara yang salah. Saya ambil contoh bagi saudara seperti ini. Seandainya saat ini Tuhan berjumpa dengan saudara dan saya, dan Tuhan berkata kepada kita, oke, waktumu hidup di bumi ini hanya tinggal 1 minggu saja. Apa yang saudara dan saya akan lakukan? Apakah saudara masih akan khawatir akan sekolah anak-anak kita 10 tahun ke depan? Apa kita masih akan khawatir bahwa kita ingin memenuhi kebutuhan kita tentang ini dan itu? Apa kita masih khawatir ingin mendapatkan sesuatu, materi, atau kita khawatir tentang kesehatan kita? Kita khawatir tentang segala hal. Kita khawatir tentang nama kita di depan orang lain. Kita khawatir tentang pencapaian-pencapaian kita. Saya rasa tidak. Ketika saudara dan saya tahu bahwa kehidupan kita di bumi ini hanya tinggal 1 minggu, maka kita akan meluangkan waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Kita akan meluangkan waktu dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Kita akan ingin melakukan sesuatu yang selama ini mungkin kita masih menahan-nahan untuk kita tidak melakukannya karena kita takut akan hal itu. Saudara-saudara, bersuka cita adalah bicara tentang soal keputusan, bukan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Ambil keputusan saat ini bahwa apapun yang terjadi, saudara tetap bersuka cita. Karena Tuhan memegang kontrol, memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Tahukah saudara apa yang membuat kita tidak bisa bersuka cita? Yang membuat saudara dan saya tidak bisa bersuka cita adalah karena kita selalu fokus dengan diri sendiri. Kita fokus dengan ego kita. Kita fokus dengan self kita sendiri. Padahal saudara dan saya mau fokus pada 3 hal. Yaitu learning, growing, and giving. Saudara fokus pada 3 hal ini. Saudara terus belajar. Ketika saudara terus belajar untuk orang lain, saudara terus bertumbuh untuk orang lain, memberi nilai tambah kepada orang lain. Kemudian saudara fokus terus. Ketika saudara fokus growing, bertumbuh dan bertumbuh, belajar, bertumbuh, dan akhirnya saudara tetap terus fokus pada memberi kepada orang lain. Dari situlah muncul sukacita. Tidak pernah terlalu sedikit untuk memberi kepada orang lain. Tapi pada saat saudara berpikir untuk diri sendiri, saudara merasa saudara menerima terlalu sedikit dari apa yang saudara layak terima di kepala saudara. Oleh karena itu, bukanlah tentang apa yang terjadi. Yang terpenting bagaimana kita memaknai setiap kejadian demi kejadian. Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Dan semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai pikiranmu. Apa yang saya ajarkan kepada saudara pada hari ini adalah cara kita memaknai
lebih penting daripada apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Keputusan untuk bersuka cita itu adalah keputusan yang kita bisa kontrol. Apa yang terjadi di luar kita tidak bisa kontrol. Tetapi yang terjadi dalam kepala kita, bagaimana kita memaknai kejadian itu, kita bisa mengontrolnya. Oleh karena itu saya mengajak saudara hari ini, bersukacitalah senantiasa. Apapun yang terjadi, bersukacitalah. Bersyukurlah karena Yesus kematian yang sempurna di kayu salib jauh lebih indah, jauh lebih berharga dibandingkan dengan apa yang dunia ini bisa berikan. Karena saya percaya saudara, bahwa ketika Tuhan melihat kita bersukacita, Tuhan melihat bahwa kita bisa menghargai apa yang berharga. Tuhan bisa melihat kita bisa memberikan nilai yang berharga kepada apa yang betul-betul berharga, yaitu kematian yang sempurna di atas kayu salib. Saudara-saudara dicintai Tuhan, ambil keputusan pada hari ini untuk tetap selalu bersukacita. Kita mau bersukacita apapun stage kondisi kita, karena Dia baik, karena Dia sudah mati bagi kita. Tunggu waktu Tuhan. Pemulihan itu datangnya bukan dari utara, timur, atau selatan, atau dari barat. Pemulihan, pengangkatan, peninggian itu datangnya dari Tuhan semesta alam yang akan mengangkat kita. Saudara fokus pada 3 lini, learning, growing, and giving. Percayalah saudara, tepat pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita dan akan menunjukkan kebaikannya demi kebaikan setiap saat, setiap waktu. Sementara kita menantikan, berkatalah Tuhan aku membutuhkan proses ini. Tuhan aku membutuhkan waktu-waktu ini untuk membuat aku grow to the next level. Untuk aku membuat diriku, melatih otot-otot rohaniku. Untuk aku selalu berkata, sungguh Tuhan itu baik. Apapun keadaanku, apapun situasi yang aku hadapi, sungguh Tuhan itu baik. Saudara-saudara, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Tuhan memberkati setiap kita saudara. Amin.